Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sahabat berlian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga sampai detik ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita dengan iman yang sempurna, dengan kesempatan waktu yang sempurna untuk melakukan sebuah ibadah di bulan puasa ini, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Dan tentunya kita harapkan kepada semua keluarga, muslim maupun mukminat adalah untuk dapat melakukan sebuah kegiatan ibadah yang dapat membawa dirinya mencapai kebahagiaan, bahagia dunia dan juga bahagia di akhirat. Sahabat berlian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua manusia mengidam-idamkan bagaimana membentuk sebuah keluarga yang bahagia, keluarga yang disebut dalam Al-Quran sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, tentunya punya kiat-kiat. Kiat diantaranya adalah bagaimana kita membentuk sebuah keluarga bahagia dengan disebut dengan sakinah, ketenangan, mawaddah, penuh kasih sayang dan cinta, dan warahmah, dan kasih sayang di antara semua keluarga, antara suami dan istri, berikut juga anak-anak putra-putri dalam sebuah keluarga tersebut. Dan ini tidak luput daripada keinginan semua manusia bahwa bagaimana membentuk sebuah keluarga yang bahagia, tentu kita mencapai jalan-jalan yang terbaik. Maka jemaah, sahabat berlian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita membentuk sebuah keluarga yang bahagia? Agama menganjurkan bahwasanya kiat pertama adalah suami dan istri harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, fondasi utama adalah sebuah keluarga itu harus mendirikan rumah tangga dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana suami memimpin keluarganya agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mencapai ketenangan dalam kehidupan rumah tangga, batinnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Suami selalu mengerjakan pekerjaan yang baik yang tentunya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah salat dengan baik, istri juga diajak ibadah salat dengan baik, dan juga keluarga lainnya berupa anak-anak baik putra dan putri, bagaimana kita mengajak mereka supaya beribadah kepada Allah, melakukan salat dengan sebaik-baiknya. Karena orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan mencapai ketenangan hidup. Ketika kita berdiri menghadap kiblat, menghadap Allah Subhanahu wa taala, lalu kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala, di situ timbul ketenangan dalam batin kita. Ala bidzikrillah tatmail qulub. Ketahuilah bahwa dengan kamu mengingat Allah Subhanahu wa taala akan mencapai ketenangan hatimu. Sahabat berlian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fondasi pertama ini wajib dilakukan dalam sebuah keluarga kalau mereka kepingin bahwa mereka akan hidup dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Apabila sebuah keluarga jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bisa diharapkan bahwa keluarga itu akan bahagia. Kenapa? Yang mendatangkan kebahagiaan dalam sebuah keluarga adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mendatangkan kedamaian dalam hati keluarga itulah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari semua keluarga, fondasi yang paling utama adalah bagaimana menegakkan rumah tangga di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat berlian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu yang kedua kita harapkan adalah bagaimana berkomunikasi di antara suami dan istri, bergaul dengan akhlak yang mulia. Suami berakhlak mulia, istri berakhlak mulia. Kata Nabi SAW bahawa bagaimana seorang mukmin yang baik adalah mukmin yang saling menyayangi kepada istrinya, keluarganya. Mukmin yang paling sayang kepada keluarganya, itulah mukmin yang baik. Oleh karena itu Al-Quran juga mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah dengan mereka secara baik, secara ma'ruf. Maknanya adalah secara lembut. Bagaimana suami bercakap-cakap, ya, melakukan komunikasi yang baik dengan istrinya dengan cara lembut dan penuh kasih sayang. Begitu juga sebaliknya, seorang istri bila berbicara dengan suaminya, komunikasi dengan suaminya dengan penuh kasih sayang.
Nah, ketika ini terjadi komunikasi yang bagus, komunikasi yang lancar ya, dengan penuh kelembutan, maka kita tentu akan mendapat kasih sayang dan juga ketenangan dalam sebuah rumah tangga. Sehingga tumbuh cinta yang baik di antaranya, yaitu cinta dan kasih sayang di antara suami dan istri. Sahabat berlian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pondasi yang ketiga adalah dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah adalah masing-masing kepala keluarga, istri, suami melakukan fungsinya masing-masing dengan baik. Suami melakukan fungsi dengan baik, istri juga melakukan kewajibannya dengan baik, insya-Allah semua itu akan tercapai kebahagiaan rumah tangga. Suami ada kewajiban mencari nafkah, memberi perlindungan kepada keluarganya, begitu juga istri, dan istri juga melakukan sebuah pengabdian kepada suami dalam rangka memimpin rumah tangga suaminya agar mereka mendapat kebahagiaan rumah tangga. Kalau suami dan istri melakukan kewajiban dengan sebaik-baiknya, tentu mereka akan merasakan kebahagiaan, ya, kedamaian, ketentraman dalam sebuah keluarga. Kenapa? Karena mereka sudah melakukan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Suami membantu istri, istri membantu suami. Karena mereka adalah pemimpin dalam sebuah keluarga, dan tentu pemimpin ini akan ditanya nanti pada suatu hari, yaitu hari kiamat, kemana dan apa yang engkau pimpin terhadap keluargamu. Oleh karena itu, sahabat berlian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menata keluarga, suami pun mampu melakukan kewajiban-kewajibannya dengan baik sehingga hak istri akan dipenuhi dengan baik. Begitu juga seorang istri melakukan kewajiban-kewajibannya dengan baik sehingga hak suami pun akan didapati dengan sebaik-baiknya. Maka oleh karenanya ketiga hal ini harus ada dalam sebuah keluarga untuk mencapai yang disebut dengan sakinah mawaddah warahmah. Ketenangan hidup perlu. Kemudian cinta dan rasa memiliki juga perlu. Dan apalagi kasih sayang di ujungnya itu adalah sangat-sangat dibutuhkan oleh Allah, oleh kita semua dalam menata kehidupan rumah tangga. Kata Nabi SAW, orang yang tidak menyayangi tidak akan disayang. Ma la yarham, la yurham. Oleh karena itu, mari kita berkasih sayang di antara suami dan istri dalam sebuah keluarga, sehingga suami sayang kepada istri, istri sayang kepada suami, dan ayah ibu sayang kepada anak-anak, dan anak juga sayang kepada semua keluarga ayah dan ibunya. Oleh karena itu, mari kita tata kehidupan rumah tangga dalam bingkai agama, karena kata Nabi, lidiniha fasfar bidatid taribat yadak. Apabila kamu mendirikan rumah tanggamu dalam bingkai agama, insya-Allah kamu akan mendapat kebahagiaan dan juga akan mendapat kebahagiaan hakiki dalam sebuah keluarga sehingga tercapai sakinah mawaddah warahmah. Sahabat berlian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapat kebahagiaan dan kita harapkan, kita berdoa kepada Allah semoga semua keluarga yang ada di atas permukaan bumi ini akan mencapai sebuah keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.